Ya, sebelum mulai akan saya lihat dulu ini yang sudah ngisi siapa aja datanya. Oke, kelihatan ini yang saya tampilkan? Siap, kelihatan, Bapak. Oke ya. Sofia, ada nggak Sofia? Sofia Marbiana. Ada Sofia? Belum ya. Lili Balkis. Radita. Siap, Bapak. Ada ya. Kurnia Arab. Siap, hadir, Bapak. Ada ya. Putri Cahyani. Siap, hadir, Bapak. Wiantika. Siap, hadir, Bapak. Ya, sebentar. Wiantika tadi sudah ada belum? Siap, hadir, Bapak. Sudah ya. Pinka. Siap, hadir, Bapak. Putri. Siap, Putri, siap, El, Bapak. Putri Soniatus ya. Siap, hadir, Bapak. Elvansa. Siap, hadir, Bapak. Oke. Radita. Siap, hadir, Bapak. Izin Bapak, maaf. Itu absennya 2 kali. eh, Sebentar. Yang siapa ini? Radita ini ya, Ananta. Siap, Bapak. Oh iya, Maaf, Pak. hapus. Rafif. Siap, hadir, Bapak. Oke, Friska. Siap, hadir, Bapak. Almita. Siap, hadir, Bapak. Cynthia. Siap, hadir, Bapak. Fania. Siap, hadir, Bapak. Sali. Siap, hadir, Bapak. Raihan. Izin, Raihan, saya. Raihan Andika. Izin, Bapak. Mas Raihan sakit. Oh sakit. Oke ya. Oke. Aisyah. Siap, hadir, Bapak. Nafa. Siap, hadir, Bapak. Bernadictus. Siap hadir Bapak. Oke ya, yang lain yang belum ngisi segera ngisi ya. Ini Blora Jawa Tengah. Sofia belum ya. Lili Balkis belum ya. Dari Blora juga. Gelaga dari Kendal ya. Kurnia. Putri dari Semarang. Piantika dari Kendal. Pinka dari Brebes. Putri dari Kudus. Elvansa dari Semarang. Radita dari Semarang. Rafif dari Demak. Rizka dari Purbalingga ya, benar ya. Siap, Bapak. Almita dari Tangerang, oke ya. Cynthia dari Brebes.
Fania dari Semarang. Sali dari Cangkiran. Rehan sakit tadi ya. Aisyah dari Semarang. Nafa dari Magelang. Bernadictus dari Kota Semarang. Cindy, mana Cindy? Cindy dari Kudus. Pak. Ada Cindy? Pak. Ya. Oke, nanti yang lainnya biar menyusul. Oke. Hmm, oke ya. Untuk kontrak belajar, oke. Ini jadwal. Tidak ada perubahan ya. Untuk jamnya. Oke, nanti disepakati ya kalau ada perubahan ya. Untuk penilaiannya ini ya. Jadi nanti ada UTA, SUAS, presensi, tugas ya, baik kelompok ataupun individu ya. Terus ada keaktifan nantinya ya. Terus ini targetnya ya. Jadi yang kepingin nilainya A semuanya angkat tangan, present. Nah, videonya diaktifin semuanya. Ayo. Ini yang nggak resen berarti belum punya target ini ya. Oke Izin ya, Bapak, Pak. Uh-uh. saya sudah mengisi link Pak tadi Pak. Oh gitu, nggih, sebentar ya. Nanti tak panggil nanti aja ya. Siap, siap. Oke, siap. Baru 11, 10, 11, 12, 14, ya, 15. Oke ya. Intinya persentasenya lebih banyak ya. Yang punya target nilai A ya. Ya nanti, nah ini dimaksimalkan nanti untuk belajarnya ya. Nah, ada yang punya target nilainya B, semuanya A ya rata-rata ya. Siapa, Pak? Oke ya, nanti sementing ya harus semangat belajarnya ya. Siapa, Pak? Oke, yang selanjutnya. Nah, ini nanti eh, s- ini untuk pembelajaran untuk selanjutnya ya. Ini nanti mata kuliah yang akan disampaikan ya. Hanya nanti dari ini ya nanti ada tambahan yang harus disampaikan yaitu tentang sebentar, sistem kesehatan nasional ya. Jadi dari materi yang ini akan disampaikan ya dari apa namanya etika profesi dan hukum kesehatan nanti ada tambahan terkait dengan apa namanya sistem kesehatan nasional gitu ya. Oke. Nanti untuk bahan-bahannya ya modul yang sebelumnya sudah saya buatkan ya untuk bukunya ya. Nanti bisa dipelajari ya.
Kayaknya sudah sampai prodi ya, nanti bisa dilihat ya. Ya, nanti untuk referensi lainnya Anda nanti bisa dari sini ya. Dari peraturan-peraturan Menteri Kesehatan ya ataupun dari undang-undang ya. Eh, nggak tampil ya itu ya di slide ya. Sebentar. Nah, ini sudah tampil. Sudah, Bapak. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini materi-materi yang akan kita bahas bersama ya sampai 14 kali ya. Nanti saya di sini karena ada pendamping ya, nanti setelah UTS nanti bukan saya ya, nanti yang dari tim dosen satunya ya. Oke. Ini sumber-sumber referensi yang bisa dipakai ya. Nanti ada dari buku, dari peraturan perundang-undangan, dan eh, dari peraturan menteri-menteri ya. Contohnya Permenkes nomor 80 ya, nomor 65 ya, ataupun dari buku ataupun dari buku bahan ajar ya. Dulu sudah kami sampaikan di ini apa namanya? Prodi ya. Oke, ini nanti ya rincian untuk RPS ya. Oke. Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah ketemu saya. Ya kalau belum nanti panggilan saya Pak Sugi ya. Ya ini pendidikannya. Nah, ini dulu sama ya nanti yang ya ini jenengan masih tahap ini ya untuk sarjananya ya. Ini dulu pernah D1, D4, S1, S2, terus profesi fisioterapi ya. Ini untuk suara saya kedengar enggak? Siap terdengar, Siap, Bapak. dengar Bapak. Dengar ya. Siap Oke, terdengar, Bapak. siap. Oke, yang selanjutnya ya riwayat organisasi ya. Ini di pusat ya, Perhimpunan Fisioterapi Olahraga Ortopedik ya, Ortopedik Muskuloskeletal Indonesia ya. Ini terus IV cabang ya, cabang Karanganyar, terus dari Cendekiawan Muda, terus mediator masyarakat Indonesia di PB-nya, terus di Perkumpulan Fisioterapi Indonesia di PB juga di bidang hukum, terus IV cabang Karanganyar di bidang hukum, terus di Perkumpulan Profesi Mediator Indonesia yang baru ya. Ya, ini nanti kalau mau kontak ya WA ini ya. Nanti tapi lewat PC saja ya untuk kontak informasi terkait dengan perkuliahan ya. Oke, nanti untuk perkuliahan kita kemungkinan online ya. Nanti kalau offline nanti kemungkinan hari Sabtu ya. Tapi kayaknya ini agak sulit ya. Nanti mungkin online saja ya. Oke, nanti kalau seandainya mau offline nanti kita konfirmasi dengan PJ-nya. Untuk pekerjaan ya ini nanti ya dosen fisioterapi ya. Ini dari 2010, 2017 ya. Ini terus pindah di Poltekkes ya di Kemenkes Surakarta 2017 sampai sekarang ya. Terus juga di Karya Sehat Global Indonesia, terus di penerbit KSGI ya.
terus di CV Wenda. Ini yang masih proses ya. Oke, tadi sudah disebutin. Nah, Siap, izin saya Bapak belum disebut. oke, siap sebentar. Ini jumlah yang sudah mengisi 22 ya. Lili Balkis. Benar, Siap Bapak. udah ya. Sofia Mardiana. Belum ya. Oke, akan saya lihat satu persatu ini ya. Terkait dengan nama sudah, email sudah. Sofia, Lili, karena saya hobi olahraga, saya bisa waktu menolong diri saya sendiri, walaupun saya ketika jadi cerdas saat olahraga. Oke, bagus ya. Karena orang tua pasien fisioterapi, saya minat pada fisioterapi biar bisa mengobati orang tua sendiri ya. Nanti orang tua, keluarga, dan masyarakat. Oke, bagus ya. Putri Cahyani ya, peluang kerjanya masih luas ya, benar ya. Kadang kalau lowongannya 4, nah yang daftar masih 3 ya. Walaupun yang profesi lain yang dibutuhkan 2, yang daftar bisa sampai puluhan sampai ratusan ya. Nah ini Viantika ya, karena Visit punya peluang kerja ya, ini sudah bagus ya. Pinka, salah satu alasan mengapa memilih kuliah jurusan fisika adalah bisa membantu masalah medis yang sedang dihadapi orang-orang ya, medis yang dihadapi oleh seseorang. Oke. Putri ingin menjadi seorang fisioterapis yang profesional. Oke, bagus ya. Elvansa ya, peluang kerja yang menjanjikan. Oke ya. Oke, Radita akan membantu banyak orang di bidang fisioterapi. Oke, nah ini Rafif, nah ini banyak sebenarnya ada satu paragraf ini ya. Alasan memilih jurusan fisioterapi ya menjadi salah satu pilihan jurusan yang tepat untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat universitas. Fisioterapi masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini menyebabkan tenaga fisioterapi jumlahnya masih sedikit di Indonesia. Oke. Friska. Motivasinya ya dapat membantu jeda yang dialami pasien, terutama atlet yang berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke ya. Almita ya menyukai olahraga, dan di saat saya atau orang lain mengalami cedera bisa menangani ya. Karena yang selanjutnya, karena fisioterapi merupakan pendidikan yang sangat bermanfaat dan berguna bagi manusia, dan juga saya memilih fisioterapi karena apa ini? Karena saya menyukai olahraga, oke ya. Dan saya juga Fania ya, karena saya memiliki pengalaman cedera pada lutut dan saya ingin mempelajari sistem tubuh manusia lebih dalam. Oke. Yang selanjutnya Sali, karena menurut saya untuk peluang kerja di luar itu banyak. Ya, bagus ya. Di luar negeri apalagi ya. Wah, ini banyak ya, apalagi yang bahasa Inggrisnya mau belajar ini ya. Atau ya sudah bagus, tinggal dikembangkan ya. Ya, gajinya bisa 24 juta ya, 16 juta ya. Nah, ini bisa nanti yang keluar negeri ya. Saat ini seorang fisioterapis lagi dibutuhkan di rumah sakit ya, benar lowongan sangat banyak sekali ya. Karena keinginan sendiri ya, betul ya, Aisyah. Nafa, keinginan diri sendiri untuk membantu sesama dan dikarenakan belum banyak yang mengenal fisioterapi. Yang selanjutnya Bernadictus ya, ingin menjadi tenaga kesehatan profesional. Cindy, lah mana Cindy ini? Halo Cindy, ada nggak Cindy? Siap Bapak, izin petunjuk. Iya, ini Cindy, wah luar biasa ini ya. Kebaca nggak di Bapak, sini?
Nah, Cindy ini sama ya, sama Bernardictus ya, ingin menjadi tenaga kesehatan profesional. Nah, Siap, Pak, tidak sengaja. iya ya, bagus ya, maksudnya Naufal Adib ingin membantu orang ya. Yang selanjutnya, karena saya hobi olahraga ini, Lili ya, Lili Balkis. Oh, 2 kali ngisi ya. Oke, hapus 1 ya, yang atas ya. Ya, Lili Balkis ya, karena saya hobi olahraga. Sewaktu itu saya ingin bisa menangani diri saya sendiri maupun orang lain ketika terjadi cedera. Oke. Linknya saya tutup ya. Belum masuk, Pak. Siapa? Saya, Atas. Pak, Lili Balkis, Pak. Iya, sudah 2 kali mengisi. Siapa, Ya, Pak? iya, sudah. Ini maksudnya ini saya tutup ya, tidak bisa mengisi lagi ya. Berarti yang sudah mengisi ada 21 ya. Jumlahnya ada berapa? Siap, izin Bapak. Iya, Atas nama Mikael, izin. Dan atas nama Andina, sakit Bapak. 2 ya. Siap Berarti Bapak. Raihan ini sakit ya. Sama tadi siapa namanya yang tambahan? Siap, izin Andina sakit dan Mikael, izin Bapak. Izin. Oke ya. Etika. Nah, ini ada yang tahu tentang apa itu etika? Wah, Mbak Putri, ya Mbak Putri ini etikanya bagus. Mbak Pinka ini etikanya bagus. Mas Rafif ini etikanya bagus. Etika dalam berkomunikasi, ya. Etika sesama teman, ya, sesama fisioterapis, ya. Etika terhadap diri sendiri, ya. Terus etika terhadap dengan profesi lain. Nah, ini kalau ada kata-kata tersebut, ini kira-kira menggambarkan apa? Izin menjawab Bapak. Ya, Izin menjawab Bapak. silakan, ya. Hmm, Ketika seperti perilaku Bapak. Ya, oke, 1 ya, menggambarkan perilaku. Ada lagi yang lain? Izin jawab, Pak. Ya, Etika itu seperti sikap atau tingkah laku.
Oke, sikap ya. Gambarannya berarti ya perilaku ya atau sikap ya. Ada kalanya mengatakan terkait dengan apa hal yang baik ataupun buruk ya. Jadi nantinya penerapan etika ini ya diterapkan nggak cuman ketika untuk diri sendiri saja ya. Jadi kalau Anda bisa dilihat di eh, Kemenkes 376 ya. Jadi di standar profesi fisioterapi di situ ada oh eh, di ini apa ke, Kemenkes 3788 ya 2008 ya. Di situ ada nanti etikanya itu terhadap diri sendiri ya. Sesama profesi berarti kalau nanti kerja sebagai fisioterapis ada fisioterapis yang 6 ya. Nah, itu nanti ya ada etikanya terhadap teman sendiri, teman sejawat. Ya, etika terhadap pasien atau klien ya. Yang selanjutnya etika apa? Dengan beda profesi ya atau dengan profesi lain. Nah, nantinya itu yang akan kita terapkan ya. Kenapa ini penting ya belajar tentang etika ya. Wah, oke. Ya, ini etika ya berasal dari bahasa Yunani ya. Ya, ethos ya. Terus atau taeta jamak ya. Yang berarti apa? Watak, kebiasaan ya, dan adat istiadat. Nah, nanti berkaitan dengan apa sih ya? Di sini kebiasaan hidup yang baik. Ya. Baiknya ya pada diri ya, ya pada diri sendiri ya, ataupun nantinya pada masyarakat. Nah, etika bagi fisioterapis ya, kita bisa mengkajinya ya. Ini melalui apa ya? Kode etik fisioterapis ya. Apa saja sih? Ya. Nanti ini kan sebagai calon-calon fisioterapis ya. Jadi harus mempunyai ya kode etik yang melekat pada ya diri seorang fisioterapis. Ya. Ya. Anda bisa lihat ya di sini ya. Coba Cynthia, coba bacakan di poin 1, 2, 3. Siap, Bapak. Garis besar Kode Etik Fisioterapi Indonesia. 1. Menghargai hak dan martabat individu. Kedua, tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. 3. Memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Oke ya. Jadi ini 3 poin ya yang sudah dibacakan ya oleh Mbak Cynthia ya. Yang pertama menghargai hak dan martabat individu. Ya, ini penting sekali ya. Jadi nanti jangan sekali-kali yang ngomong tentang ini hak saya ya, tapi di situ mengganggu ya hak yang dibutuhkan oleh orang lain ya. Contoh sampelnya mungkin kalau ini mungkin ya berhubungan dengan pasien dan nakes ya. Kalau mungkin di anak kos-kosan mungkin ya, itu kadang-kadang kan ada yang apa nyetel musik ya terlalu banter ya volumenya biasanya 20 dia pakai 60 ya akhirnya tetangga kos terganggu yang dia belajarnya itu dengan suasana yang sunyi ya karena ada yang suka belajar itu pakai dengerin musik. Nah ketika ditegur Mbak Mbak suara musiknya dipelanin. Loh itu hak saya. Nah, hak tersebut ya apabila sudah berbenturan dengan haknya orang lain ya. Nah, ini ya di situ harus nggak cuman memandang hak dirinya sendiri ya. Ya harus menghormati ya haknya orang
lain gitu ya. Ya berarti apa? Volumenya dikecilin. Yang selanjutnya ya tidak bersifat diskriminatif ya dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan ya. Ya, contohnya nanti mungkin Mbak Putri ya ini jadi fisioterapis ada pasien ya. Wah, pasiennya ini sugih ya, langsung monggo ya. Monggo, sakitnya nopo Bu? Mulai kapan? Eh, Bahasanya halus gitu ya. Tapi kalau aduh pasiennya biasa-biasa, pripun Bu? Sakitnya apa? Ya, jadi sudah beda ya dalam hal ya komunikasinya ya. Terus yang kayak ketika waktunya udah habis diberikan tindakan, mungkin alarmnya bunyi, dit, langsung diparani ya. Terus ya udah selesai Bu, ya gimana rasanya gitu ya. Habis ya nanti ini rasanya sakit. Oh iya Bu, nanti bertahap ya Bu. Ya besok datang lagi ya hari selanjutnya. Ini kan hari Senin nanti hari Kamis datang lagi. Nah, yang pasien yang dianggap ibaratnya kurang ya tadi mungkin kurang ya tidak kaya ya atau mungkin miskin waktunya habis. Ya Bu, turun sendiri Bu. Nah, ini nggak boleh begitu ya. Nah, Ibu ya nggak ada cerita lagi beratnya bagaimana sakitnya Bu ya. Ya, ini ya kadang-kadang ada yang mungkin berpikir seperti itu ya. Atau mungkin ya nggak cuma berpikir ya. Jadi malah apa diterapkan atau ya kadang Anda mungkin nggak semuanya fisioterapis itu akan jadi fisioterapis ya. Kadang akan jadi nakes jadi pasien juga. Nah itu kadang-kadang cerita seperti itu. Mungkin jenengan juga seperti itu ya di guyone ya. Nah ini tidak bagus seperti itu ya. Nah terus apa ya? Sekarang kan ada namanya jaminan kesehatan ya, yang pembayarannya melalui apa? BPJS. Nah ini kadang-kadang orang berpikir ya, ya alah gratisan, oh, berarti gratisan wae banyak protes. Nah ya aslinya, eh, oke nunggu adzan sebentar ya. Ya, ada yang mungkin ini apa namanya? Alah cuman gratisan aja, banyak apa eh, pilihan minta-minta ya ibaratnya. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Klaimnya BPJS itu lumayan loh ya. Satu pasien itu bisa sampai dulu itu 160 ya. Satu pasien. Ya. Atau bisa sampai 90 ya 120 ya. Anggap saja rata-rata satu pasien 100 saja ya. Nah, kalau dia terapi di rumah sakit per hari itu 50 ya. 100 kali 50 itu sudah berapa? Berapa, Mbak? 5 juta Syok, berapa? 500. 100.000 dikali 50. Siap 5 juta, Bapak. 5 juta ya. Hmm. 5 juta yaitu kalau dikali ini kan dalam satu hari ya. 5 hari kerja. Berarti 5 juta dikali 5. Berarti berapa? 25. 25. 25 juta, Pak. 25 dalam satu minggu. Nah, dikali 1 bulan. Anggap saja 4 minggu saja lah ya. Berarti berapa? 100 juta toh? Nah, itu baru pasien BPJS ya. Terus kalau fisioterapisnya 5, gajinya anggap saja 3 juta. Ya, anggap saja 4 juta lah. 4 juta kali 5 berapa? 20 ya?
Siap. Ya, 20. Masih sisa berapa? 80 juta itu dalam 1 bulan. Itu gambaran enaknya loh ya. Itu digambar rata. Kadang-kadang klaimnya itu diambil yang maksimal ya. Sampai 170 juta. 170 per pasien dalam per hari per treatment ya. Nah, ada yang seperti itu. Jangan tiba-tiba kita ngomong, alah pasien gratis. Nah, kadang-kadang pasien yang nggak ada BPJS di rumah sakit ya, income pemasukannya itu ya berkurang gitu ya, atau sedikit. Nah, ini maksudnya apa ya? Pasien apapun kelasnya ya, layanan profesional ya, itu tidak akan berubah ya. Berartinya ya, Mbak Cynthia ya, ini sakit. Ya, anggap saja dia di kelas 3. Terus Mbak Nafa ini di kelas VIP. Ya. Kelas berapapun ya, kalau ngukur tensi, mansetnya itu tetap di mana? Ya di lengan toh ya. Nggak mungkin gara-gara Mbak Cynthia itu kelas 3, mansetnya di jari-jari atau di lengan ya. Karena Mbak Nafa ya sama akan sama ya. Pengukuran nadi mau kelas 1 mau kelas 3 ya, ngukur ya harus seperti ini anggap saja ya. Ya, jadi mau ini kelas 3 ngukurnya seperti ini. Di lengannya berbeda ya nggak seperti itu ya. Ya. Jadi sama memberikan pelayanan profesional secara jujur ini juga penting ya. Ya nggak mungkin nanti kalau dokter datang mau lihat denyut jantungnya ya. Ya mesti titik-titiknya akan sama ya. Nggak mungkin kok melihat karena kelasnya berbeda ya, ditempelnya ya di tangan gitu ya, semua ya akan sama di dada ya. Oke ya, begitu ya. Jadi memberikan ya fisioterapis untuk kode etik ketiga memberikan pelayanan profesional secara jujur, kompeten dan bertanggung jawab. Jadi ketika ditanya ya, kalau belum kompeten ya harus meningkat kompetensi ya. Ini penting ya. Kalau Anda lihat di Kemenkes 376 tahun 2007 ya, kompetensi fisioterapi itu ada 11 ya. Nanti ya ini persiapan ya. Ini kan Anda bagi calon-calon fisioterapis ya. Eh, Nah, kalau Anda lihat di Kemenaker ya di 2018 ya, kompetensi fisioterapi itu kalau nggak salah yang harus dikuasai adalah 66. Oh, oke ya. Banyak gitu ya. Nah, ini semuanya mudah dikuasai, jangan takut gitu ya. Nah, kan dari saya lihat motivasi menjadi fisioterapis kan sangat apa namanya sangat niatnya sangat bagus sekali ya. Anda tingkatkan terus gitu ya. Ini mau perkenalan dulu atau sampai selesai ini nanti? Izin petunjuk Bapak. Petunjuk Bapak. Gimana? Sampai selesai ya, sampai maghrib ya ini ya. Oke, karena masih awal nanti sampai jam 4 ya gitu ya. Nah, nanti Siap Bapak. Terima kasih Bapak. nanti tetap ada penugasan ya. Nanti untuk jam 4 sampai jam 6 ya nanti penugasan ya di minggu depan dikumpulkan ya. Nanti di pertemuan terakhir ini akan saya tunjukkan ya. Oke. Mengakui yang selanjutnya keempat, 5, 6 akan dibacakan Bernadictus. Ya, nomor 4, 5, 6. Siap, Bapak. Empat, mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. 5, menghargai multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien atau klien.
6. Menjaga rahasia pasien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. Oke ya. Terima kasih ya. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi ya. Ini penting sekali ya. Jadi kalau ada pasien datang, fisioterapi kan kata kuncinya apa sih? Mengembangkan, memelihara, memulihkan. Apa dari tiga ini? Yaitu terkait dengan apa? Gerak dan fungsi. Ya, ini sudah tertulis di peraturan ya. Kemenkes nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pekerjaan praktek fisioterapis dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi, bahwa fisioterapi itu ya tenaga kesehatan memberikan layanan baik kepada individu ataupun kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan ya dengan menggunakan bla 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 ya. Ya harus diingat ya. Jadi kalau bukan masuk dalam layanan fisioterapi ya jangan diberikan, intinya seperti itu ya. Membantu persalinan. Nah, walaupun ibu Anda bidan ya, terus bapaknya spesialis objin. Nah, terus kalau Anda sudah lulus jadi fisioterapis, ya tidak ada cerita lagi bantu-bantu persalinan ya. Kalau bantu-bantu menyiapkan perbadan untuk alat-alatnya ya, ibaratnya untuk bantal, ya untuk matras, ya monggo. Tapi kalau sudah tindakan layanan kesehatan ya, nanti ada wewenang sendiri yang sudah ditentukan ya. Jadi kalau Anda lihat nanti di undang-undang ya, kalau tenaga kesehatan ada pembagiannya ya. Nah, di situ pun ada wewenang juga yang sesuai dengan nakes masing-masing ya. Enggak semua sepintar apapun ya, karena sekarang ilmu kan bisa dipelajari bebas dimanapun Anda bisa mempelajarinya ya. Jadi kalau Anda ibaratnya ada yang kakaknya ahli farmakologi, buka apotek ya. Kadang-kadang dulu pas SMA sering bantuin jualin obat. Nah, Assalamualaikum, izin Bapak. apa? Izin maaf baru bergabung. Oh iya, siap, monggo. Ya nanti Sofia bener ya? Oh iya, sudah Ya nanti. Bapak. Nah, Izin Bapak, mm-mm. Radita izin bergabung dengan Kurnia. Oh iya, ya siap. Nanti saya panggil lagi ya. Izin Nah, Bapak, ya. atas nama Putri Cahyo Ramadan bergabung dengan Viantika. Oh berdua, ya ya ya. Pak. Siap. Nggak apa-apa. Nah, jadi gini, yang selanjutnya tadi ya. Jadi kalau Anda, ya ibaratnya ada kakaknya ya, buka apotek ya, Anda paham tentang obat-obat ya, setiap ada orang kadang bantuin. Nah, kalau Anda sudah jadi fisioterapis, terus ada pasiennya minta, aduh nyeri minta obatnya dong. Nah ini jangan sekali-kali nanti Anda menulis resep tulisan gitu ya. Nanti ada pasal tertentu yang itu tidak baik buat Anda nanti ya, karena sudah ada undang-undang ke tenaga kesehatan ya. Jadi seolah-olah memberikan layanan pada nakes ya. Ini tapi Anda bukan nakes tersebut ya, itu nanti bisa kena pasalnya ya. Oke ya. Maka harus mengakui batasannya, ini seperti itu ya. Menghargai hubungan multidisipliner ya dengan profesi pelayan kesehatan lain dalam merawat pasien. Anda pernah sakit terus dirawat di rumah sakit? Ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Ya pernah Bapak. Oke, Ya pernah. pernah Bapak. Nah, pas Anda dirawat, nah biasanya itu enggak yang nangan itu enggak cuma satu orang gitu ya. Ada dokter umum, dokter spesialis, ada perawat ya. Ya, ada rohaniwan juga ya.
Terus, nah di situ kan banyak sekali yang ikut bantu proses penyembuhan Anda. Nah, ini hubungan dengan beda profesi ya ini harus dijaga. Ya, ya saling menghormati, ya saling memberikan informasi untuk proses percepatan kesembuhan pasien ya. Ini penting ya. Yang selanjutnya menjaga rahasia ya. Ya, yang dipercayakan kepada kecuali untuk kepentingan hukum ya. Jadi kalau ada pasien ya, contohnya Mbak Sali ketemu pasien ya, ya terus memberikan exercise ya. Ini penting sekali ya, ibaratnya ketika memberikan exercise ya, kadang-kadang kan ada sesuatu yang harusnya tertutup tidak tertutup ya, ataupun mungkin saat dibuka ya, di situ ternyata ada mungkin contohnya herpes ya. Nah ini ya memang mau ditutupi juga ya nggak bisa, akhirnya kelihatan oleh Anda. Ini jangan diceritakan ya, malah ketemu Mas Rafif, pasiennya anu loh, herpes, ih, iya toh. Ya, atau pasiennya apa namanya jenenge ya kurang higienis ya. Intinya jangan diceritakan ya. Ya ini hanya Anda yang tahu tentang kondisi pasien. Nah, tahunya itu untuk apa? Ya proses ya tindakan yang harus diberikan ya yang terbaik bagi pasien. Ya, atau mungkin gini ya. Ini yang tidak bagus ya. Divideokan ya. Terus diupload di YouTube, di Facebook, di TikTok gitu ya. Ibaratnya Cindy ya, mungkin ada pasien Mbak Cindy Puspita ada. Ya, jadi kalau ada pasien, pasienku namanya contohnya mungkin ya Noval ya, ya atau mungkin namanya Ahmad gitu ya. Ini pasiennya ya masih tak latih, ya belum bisa jalan. Ya ini latihan yang ke selanjutnya ini bisa jalan, kasusnya CP dan lain-lain ya. Nah, ini tidak boleh menyebutkan nama, ya wajahnya di dunia maya ditampilkan, ya menyebutkan kasusnya, ya. Ya ini juga bisa melanggar undang-undang IT gitu ya. Oke, yang selanjutnya, Rafif, mana Rafif? Siapa, Pak? Ya tolong dibacakan 7 dan 8. Siap. 7. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. 8. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, resennya semuanya di off dulu ya. Tak kira nanti tanya terus ya. Resennya di off dulu. Oke, ya. Oke, semuanya resennya di off dulu. Oke, yang selanjutnya ya. Selalu memelihara standar kompetensi profesi ya. Oke, di sini ada nggak yang dulu lulusan dari SMK? Siapa, Pak? Siap ada Bapak. Oke, dulu pas lulus ada nggak ada dari lembaga sertifikasi SMK jenengan untuk mengikuti uji kompetensi? Siapa ada, Bapak? Ada Bapak. Nah, jurusan apa ini? Siap saya pertanyaan Bapak. Apa? Siap pertanyaan Bapak. Pertanian. Siap Bapak. Ya, ada.
Ada kan ujiannya ya, untuk ujian kompetensinya ya dari lembaga sertifikasinya ya, dari biasanya dari sekolahnya ya. Ujiannya dari sekolah sekolah atau dari luar? Siap dari luar, Bapak. Dari luar Dari ya. luar, Bapak. Oke, Mbak Viantika tadi dari pertanian. Kalau Mbak Kurnia? Siap izin Bapak, saya Radita, izin bergabung dengan Kurnia. Saya dari SMK Kesehatan Bapak. Oh ya, dulu yang nguji dari lembaga sertifikasinya itu lembaga yang ada di sekolah atau dari luar? Siap dari luar Bapak. Dari luar ya. Jadi, nah ini di tingkat SMK pun ya itu ada yang menilai tingkat kompetensi siswanya ya, baik nanti lulus ataupun tidak ya. Oke. Nah, lah kalau di fisioterapi ya, jadi memelihara standar kompetensi ya. Walaupun pada dasarnya seorang fisioterapis nantinya sebelum lulus ada namanya UKOM, uji kompetensi ya. Baik di nanti untuk tingkatannya yang UKOM itu di ahli madya, sarjana terapan dan profesi fisioterapi ya. Jadi nanti untuk mahasiswa ya, jadi yang S1 nanti harus ikut profesi dulu biar nanti bisa mengikuti uji kompetensi ya. Jadi nanti berproses ya, nanti setelah ini ya biar apa nanti kalau sudah selesai ya, nanti bisa mengurus ya surat tanda registrasi. Kalau sudah punya ya nanti Anda bisa ini apa namanya praktek kalau sudah ya sudah profesi Anda bisa praktek baik itu di sarana kesehatan ataupun nantinya praktek mandiri ya. Oke, begitu ya. Ada feedback atau pertanyaan? Siap belum ada Bapak. Belum ada ya. Nah, nanti kalau untuk memeliharanya bagaimana Pak? Ya, jadi bisa melalui dari seminar, workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang di situ yang penyelenggaranya ya dari fisioterapi ya. Nah, nanti untuk mentandai itu ya biasanya yang diperbolehkan ya atau mungkin apa namanya yang diakui ya nanti akan mendapatkan ya satuan kredit partisipan atau SKP ya dari OP kita ya dari IV. Oke. Yang selanjutnya memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Ya, baik itu nanti kontribusi ya nanti mungkin dari praktek mandiri Anda ya atau dari puskesmas atau rumah sakit atau mungkin dari pemerintah daerah ataupun dari pusat ya. Oke. Ketentuan umum tentang etik ya. Etika profesi harus dijunjung setinggi-tingginya. Tidak terpengaruh oleh pertimbangan keuntungan semata ya. Jadi kalau ada pasien ya datang ya bawain pisang, bawain oleh-oleh khas Banjarnegara, ya terus apa mana lagi Kudus ya tadi Blora ya, terus mana lagi Semarang gitu ya. Nah ini jangan terpengaruh ya kalau memang ya oke lah kita ucapkan terima kasih, tapi ketika itu sampai apa ibaratnya membeda-bedakan dalam layanan ya ini tidak baik ya. Oke. Yang selanjutnya harus berorientasi pada kepentingan klien atau pasien ya. Mampu memelihara hubungan dengan profesi lain. Ini secara konsep, secara umum ya. Jadi begitu ya. Nah, apa etika itu? Etika itu ya, ya mempunyai arti apa? Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk ya. Dan tentang hak dan kewajiban ya moral ya ada yang mengatakan juga ya etika itu hampir sama dengan apa moral ya sama-sama ya untuk apa menujunya ke hal yang apa hal yang baik ya. Ya ini ada beberapa ya aliran ya aliran pemikiran terkait dengan etika. Ya, teori empiris, etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Ya,
Ya, teori rasional, manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan penalaran atau logika. Ya, yang selanjutnya teori intuitif ya, manusia secara naluri ya atau otomatis mampu membedakan hal yang baik dan buruk ya. Ya, dalam pikiran Anda sudah berpikir, oh ini baik, oh ini buruk. Ya. Ah nggak tak lakuin lah, alah nggak apa-apa lah. Nah ini ya, hasilnya Anda sudah apa namanya sudah punya ya gambaran ya. Ini mau tak berikan, mau tak lakuin tapi kok ragu-ragu ya. Nah, nah, juga Anda bisa berpikir, oh ini ragu-ragu. Tak pikir ini malah ke arahnya hal yang negatif ya. Bagaimana saya tidak bisa melakukan atau menghindarinya ya. Ya, teori wahyu ya tentang baik dan buruk ya dari siapa? Datang dari ini ya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ya, ini beberapa konteks etika. Ini pada di perpustakaan toh? Siap izin menjawab Bapak di aula. Oh, ya ya sudah ya. Ini karena baru pada kuliah ya tadi ya. Siap Bapak. Nah, kalau ini saya tadi full banget ya. Jadi nanti kalau ganti jam ya Kak, biasanya saya sudah terjadwal ya. Nanti kalau memang pagi itu tidak ada uji ya, nanti Selasa pagi mungkin bisa ya. Nanti lihat kondisi aja ya nanti ya. Ini kalau tetap nggak bisa ya tetap sore gitu ya. Oke. Ini konteks etika ya, sumber etika ini biasanya dari tradisi, agama, filsafat. Nah, nanti penerapannya di mana sih ya? Untuk etika itu penerapannya di sini ya, hukum, ekonomi, profesi, administrasi, seni, sosial, dan politik. Nah, kalau ini sumber-sumber apa terkait dengan etika ya. Ya, klasifikasi etika ya nanti pada dasarnya ada apa sih ya, etika umum dan etika khusus ya. Etika individu, etika sosial, ya etika apa? Ya lingkungan hidup. Ya nanti pembagian etika sosial, etika terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, etika profesi ya. Nah, nanti etika profesi ya. Nanti ada ya profesi ya sesuai dengan profesi masing-masing ya. Ya ada nanti perawat, bidan, dokter ya, ada nakes-nakes lain ya. Oke. Ya, 4 ya hierarki etika ya. Jadi hierarki itu ibaratnya urutan ya. Kalau ada hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang paling tinggi apa? Undang-Undang 1945 ya. Jadi kalau ada peraturan di bawahnya tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, ya maka peraturan yang di bawahnya yang harus menyesuaikan ya. Jadi itu yang jadi gambaran. Ya, moralitas pribadi, etika profesi, etika organisasi, dan etika sosial ya. Ini gambarannya. Ya, etika profesi yang nilai benar salah baik buruk yang terkait dengan pekerjaan profesionalnya. Kalau nantinya fisioterapis ya, berarti terkait dengan apa? Etika profesi fisioterapis ya. Nah, ada nggak di sini saudaranya yang jadi fisioterapis? Rasanya di off dulu. Siap sepertinya tidak ada Bapak. Mosok sedulure ra enek blas iki. Ah, enggak enak ya. Oke. Siap tidak ada Pak. Enggak ada. Kalau tetangga. Ayo yang Siap tetangganya ada Bapak. ada. Nakesnya apa? Tenaga kesehatannya apa? Praktek di rumah enggak?
Siap, terkadang praktek di rumah, terkadang di rumah sakit ya, Pak. Oh, rumah sakit. Profesi ini sebagai apa? Siap fisioterapi. Oh, fisioterapi. Pernah mendengar cerita pasien ngamuk-ngamuk di rumahnya? Dengar atau apa gitu? Ya, ada ya, ada nggak? Ya kalau pasiennya pas dokter spesialis jiwa ya mungkin ada pasien kok anu ya nesu-nesu ya atau ngamuk ya. Nah, suaranya kedengaran rame nggak? Siap tidak, Bapak? Tidak ya, Siap tidak, Bapak. berarti cuma suara saya aja. Nah ini lagi deres hujannya ini ya. Oke, di situ hujan juga? Siap belum, Oh Bapak? belum ya wes dipercepat ya biar nggak kehujanan ya. Ini berapa menit lagi? Oke, etika profesi ya, nilai yang benar salah, baik buruk ya, yang berkaitan dengan pekerjaan profesi. Ya, jadi nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip ya, profesionalisme ya. Ya, nanti terkait dengan kualitas kerja, ya kapabilitas teknis ya, komitmen pada profesi. Nah, nanti kalau fisioterapis biasanya akan kelihatan dalam apa sih layanannya. Ya, ibaratnya Aisyah. Nah, ini ini dalam satu ruangan ya, malah tak dilihat senyum-senyum terus ya. Aisyah ini satu ruangan juga di aula. Siap, Bapak. Iya. Oke, yang penting kuliah itu jangan stres, apalagi kuliah sudah sore-sore ini ngantuk. Ya. Oke, nah gini nanti contohnya Mbak Esa ya. Mbak Esa itu kalau ketemu pasien tuh selalu di apa lakukan asesmen, ya, baik atau hetero ya, baik secara langsung ataupun dengan keluarga kalau pasien awal. Terus bisa menentukan diagnosis. Oh ini nyeri Pak, iya Pak, iya Mbak, nah, Mbak Esa ini nyeri ya. Nyerinya setelah diukur ya ternyata 7,5 ya. Oh Bu, ini nyerinya lumayan ya, lebih di atas sedang ya. Nanti kita treatment. Nah, ini kalau nekuk kerasa kesulitan enggak Pak? Iya. Oh, ya, coba saya ukur LGS-nya ya. Nah, ini di lengan di sikunya ini harusnya ini baru bisa 90 ya. Harusnya bisa 125. Nah, berarti ada ketergangguan Pak. Ini bisa di exercise ya. Bisa dilakukan tindakan latihan ya untuk meningkatkan lingkup gerak sendi. Nanti kalau makan nggak cuman gini aja Pak gitu. Kalau 90 ibaratnya kan tangannya ikut. Nah, tapi kalau sudah ibaratnya lebih dari 110 gitu kan tangannya bisa gini. Ya kan beda ya ibaratnya. Jadi kalau ibaratnya 90 kan masih seperti ini. Nah, ini bisa dilatih, bisa sampai ya 125 ya bisa makanya seperti itu. Nah, jadi kalau bisa ya itu ya ada ketika ngukur ya ada buktinya intinya seperti itu ya. Jangan nanti Mbak Esa sudah diukur Mbak Esa sudah Pak. No. Ada gangguan iya Pak. Nah, apa yang gangguannya? Ya di sini ada rasa nyeri ya saat gerakan meluruskan dan menekuk. Nyerinya berapa? Ya pokoknya nyeri. Nah itu ya. Nah ini kurang spesifik harus diukur ya nyerinya itu berapa. Nanti bisa kurang atau tidak kan dari pengukuran. Oh, ternyata berkurang. Lah kurangnya berapa? Nah, ini tidak ada buktinya. Nah, ini dipertanyakan. Ya, yang selanjutnya ngukur lingkup gerak sendi. Ini juga penting ya. Jangan nanti cuman ngukur ya. Ya, ternyata enggak terukur ya. Katanya ada nggak bisa nekuk. Lah nekuk piro? Nah, ya ini harus diukur ya. Ibaratnya oh, ini terganggu ya. 30 derajat. Ya terganggunya saat apa? Saat menekuk atau saat fleksi ya. Nah, terbatasnya berapa? 30. Nah, setelah terapi buktinya berapa ya? Ketika diukur lagi jadi berapa? 105. Ya, berarti ada peningkatan berapa? 15 derajat. Gini loh, kenapa kok perlu diukur? Karena orang awam itu nggak bisa melihat, taunya kalau normal itu ya langsung iso lurus, iso nekuk full lah. Nah, walaupun ada penaikan 10 dia nggak begitu ngitung gitu ya. Paham maksudnya ya?
Siap paham Bapak. Semuanya ya. Jadi nanti ke depan kalau ketemu pasien seperti itu ya. Nyeri ya 7,5 turun jadi 10 kalau pasien masih merasakan nyeri ya belum dianggap berhasil ya. Paham maksudnya ya. Jadi kalau turun 5 masih medium ya atau moderat ya, tapi merasakan nyeri, orangnya perubahan nih. Kadang-kadang pikirannya kayak gitu ya. Walaupun pada dasarnya ada penurunan berapa dari 75 menjadi 50 ya, berarti ada penurunan 25 ya kalau pengukuran dengan visual analog scale. Contohnya seperti itu. Ya, ini penting bagi seorang fisioterapis ya. Dan menunjukkan profesional benar ya, jangan meragukan ya. Ayo Pak, di terapi mau gerakan gitu, kalau gini kan gerakannya mantep ya, ayo dilatih ya. Jangan nanti ya di bed ya, Anda melatih megangnya jempol. Ayo Pak, latih Pak. Ayo Pak, latih Pak. Megangnya tangannya gini gini. Atau gini gini. Ih, takut kadang-kadang. Nah, gini kan meragukan fisioterapisnya. Mantap ya, ya fiksasinya di mana ya. Nanti pegangan tangannya, gerakannya harus seperti apa gitu ya. Oke ya, gitu ya. Siap Bapak. Nah, pokoknya ya harus tetap ditingkatkan nilai kompetensi kita ya. Etika profesi ya dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal atau secara umum. Ya, kode etik kalau Anda lihat, kalau mungkin umum itu biasanya di peraturan undang-undang ya atau konsep secara umum ya. Kita ada kode etik fisioterapi Indonesia khusus untuk fisioterapis juga. Tadi yang sudah dibacakan ya terkait ya 8 kode etik yang harus kita lakukan gitu ya. Oke. Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi ya pencabutan ya sampai pencabutan lisensi. Kalau di Permenkes nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pekerjaan praktek fisioterapis, di situ ada tertulis tentang apa sanksi administratif ya. Jadi kalau diomongi ya ibaratnya eh, Mbak Putri, nah, jangan diulangi lagi ya. Iya Pak, ya. Ya, jadi terus diulangi lagi Mbak Putri, jangan diulangi lagi ya. Iya. Terus dia bisa menjalankan lagi sesuai kode etik yang ditentukan ya, standar yang sudah ditentukan ya, dia bisa menjalankan maka hanya teguran lisan saja. Itu sanksi administratif. Tapi kalau contohnya mungkin ya, Mbak Sali, tolong jangan diulangi lagi ya. Cuek. Besoknya Mbak Sali jangan diulangi lagi ya. Cuek lagi. Nah, besok masih diulangi lagi. Akhirnya apa? Kedua memberikan surat teguran. Dan tegur lagi pakai surat tidak mau. Akhirnya apa? Ya, dia bisa dikeluarkan dari apa profesinya, ya apa pekerjaannya sampai nanti pencabutan ya surat tanda registrasi dan surat izin praktek fisioterapinya. Itu ya. Oke. Siap Bapak. Nah, jadi penegakan etika profesi ya melalui sanksi profesi sampai pencabutan lisensi ya. Tapi yang bagus itu yang melalui tahapan tadi ya. Jadi administratif ya itu penting. Jangan tiba-tiba karena eh, mungkin sudah dendam membara gitu ya, itu bahaya ya. Baru melakukan kesalahan satu langsung tak pecat ini Mbak Sofianya. Nah itu tidak bagus ya. Tidak sehat ya dalam dunia pekerjaan. Yang pertama ditegur dulu ya. Ini penting. Oke. Nah, ya. Pernah dengar etika berorganisasi, etika organisasi? Ada yang jadi ini di sini HMJ ya atau ya apa namanya? Kalau di prodi ada apa? Hima Bapak. Himpunan apa? Mahasiswa. Oke ya. Ada yang bergabung di sini? Siap hampir semua Bapak. Oh, hampir alhamdulillah ya. Harus aktif ya dan terbiasa ya. Orang kalau kuliah IP-nya 4, wah hebat ya, seneng aku tuh ya. Atau IP-nya 3,
9 ya, komlut ya. Komlut ya. Ya, itu kan seneng nggak Mbak Cynthia kalau IP-nya 4? Siap, senang Bapak. Nah, seneng toh. Mbak Elvansa, seneng nggak? Siap, senang Bapak. Senang. Mbak Sofia, Siap, senang banget wah, Bapak. ini semuanya seneng ya, senyum-senyum semua berarti seneng semuanya ya. Nah, itu wajar karena Anda mahasiswa ya dan disuruh ya memang konsepnya apa untuk belajar. Jadi IP 3,6, 3,78 dan sampai 4 itu wajar saja. Itu namanya apa soft skill. Ya, jadi yang memang diterima untuk Anda gitu ya. Nah, tapi orang yang luwes ngomong sama dosen, ngomong sama pasien, ngomong dengan pengusaha, ya pendekatan dengan warga dan masyarakat, itu enggak semuanya bisa gitu ya. Mbak Putri ya, ya Mbak Fania aja, ya. Mbak Sally aja lah yang maju ya, yang ngomong. Nah, ada nggak di SMK seperti itu ya? Jadi yang ngomong itu saja, lomba itu saja ya. Nah, ini berarti apa? Hard skillnya belum terkelola dengan baik ya. Jadi soft skillnya oke lah ya, tidak perlu diragukan lagi ya. Tapi ya komunikasi seperti itu nggak semuanya bisa ya. Ya ketemu dengan ya berarti gubernur ya. Oh, saya di belakang aja lah. Oh, ya ketemu Pak Wali Kota. Aduh, piye ya, mesti ketemu Wali Kota. Siapapun ya manusia ya ingin berkomunikasi ya mulai dari kita yang mengenalkan ya karena kita kan dimulai dari bawah kecuali kalau sudah dari pejabat pun ya ya intinya jadi apa ya leadernya bukan bos ya leader itu intinya apa ya memang programnya itu ya dari ide-idenya dia dan secara tidak langsung dia bisa menjalankan ya ya jadi kalau ketika ada tim yang lain, ibaratnya ya dirangkul bareng-bareng gitu ya. Jadi itu yang paling penting ya. Oke. Etika organisasi ya nanti ada konsep baik buruk dan benar salah yang terkait dengan kehidupan organisasi ya. Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi ya modern, efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi ya. Dapat ditemukan dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal dalam praktek penegakan kode etik organisasi ya. Dipengaruhi oleh kepentingan ya sempit organisasi, kepentingan birokrat atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi apa birokrasinya. Ya. Jadi kalau penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi, ya, ini penting ya. Apalagi kalau organisasinya udah besar nasional ya. Oke. Oke, ini tak percepat ya, nanti materi bisa di-download juga ya. Etika sosial tadi ya. Ya, ini yang etika sosial ya. Konsep benar salah yang berhubungan dengan apa sosial, nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial. Pada umumnya etika sosial tidak tertulis tetapi ya hidup dalam memori publik dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat. Etika sosial menjadi basis tertib sosial ya. Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial. Nah, kadang-kadang ya ada orang yang mungkin cerita ya sanksi sosial ya lebih berat dibandingkan ya sanksi yang diterapkan ya dengan denda atau yang diterapkan pada masyarakat. Paling dendanya berapa? 1 juta ya. Tapi sanksi sosialnya ya sangat lebih tinggi gitu ya lebih besar ya. Kadang dikucilkan ya mau masuk ya pertemuan ya didampingi di sebelahnya nggak ada yang mau ya mau salaman nggak mau ya ada orang mau lewat pintunya ditutup gitu ya mau beli di warung nggak ada barangnya ya asli barangnya aslinya ada gitu ya
mau hutang ya katanya nggak ada uang, tapi ketika sebelahnya pinjam hutang ya dipinjemin. Nah ini kadang-kadang seperti itu ya. Sampai stres ya. Ada yang gara-gara nggak ada masyarakat yang dekat, akhirnya nyun sewu ya. Ada yang cerita sampai mengakhiri hidupnya gitu ya. Ya jelas, tapi janganlah ya. Ini ya sanksi sosial ya. Biar kita apa? Namanya sanksi ya. Biar kita jenuh ya dan tidak melakukan perbuatan itu lagi ya. Ini seperti itu ya. Jangan berpikir yang negatif ya. Ini seperti dalam kayak tadi ya, menyakiti diri sendiri ya. Apa yang tangannya mukul-mukul tembok, mukul kaca, kepalanya dibenturkan di air loh. Kok di air ya? Di apa di kasur, wah di kasur ya, di tembok ya mungkin ya. Nah, ini kan nggak bagus itu ya. Ya, ya kalau ada yang disanksi sosial ya, tapi dia rajin ibadah di masjid ya atau mungkin di gereja ya dimanapun sesuai agamanya masing-masing orang akan menilai beda ya ya kadang-kadang dilibatkan di apa masjid ya dijadikan panitia ya bantu-bantu di sini ya jadi panitia kurban ya yang tadinya orang itu menjauhinya ya ini kalau didekati dengan hal yang baik ya ya itu apa namanya masyarakat pun akan menilai ya oh wis apik wonge kok paham ya gitu ya. Oke, yang selanjutnya ya prinsip etika ya, kejujuran ya, memegang prinsip yang memelihara janji ya, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain ya. Ini prinsip-prinsip ya terkait dengan etika dan perilaku ya, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab ya, mengejar keunggulan ya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini penjelasan ini ya garis besar ya, ini ada penjelasannya ya. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini ada rinciannya. Jadi kan tadi ada 8 ya. Ya, ini ya, memberikan kontribusi perencanaan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Nah, ini tugas mahasiswa nanti dari jam 4 sampai jam 6 ya. Tapi dikumpulnya nanti minggu depan ya. Anda cari apa manfaat seorang fisioterapis yang bekerja di rumah sakit, ya mempelajari tentang etika. Berikan ya ini secara general contoh etika yang baik saat fisioterapi akan memberikan tindakan layanan fisioterapi kepada pasien. Oke ya. Nanti materi saya kirim ke PJ ya. Oke, yang tidak hadir nanti bisa juga mempelajari. Nanti akan saya upload di YouTube ya. Oke. Izin bertanya Bapak. Ya, dipersilakan. Izin Bapak untuk tugasnya dikerjakan di Word atau tulis tangan Bapak? Di Terima Word kasih aja. Bapak. Oke, di Word aja ya. Siap Bapak. Izin Bapak untuk pengumpulannya dijadikan satu di Google Drive atau bagaimana Bapak? Ya, di Drive ya. Nanti dikumpul di Drive ya, atau nanti saya siapkan Drive-nya langsung nggak apa-apa.